channel Dokter Safari Online ya. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan kemarin ya, mengenai ivermectin sebagai obat COVID-19 ya. Kalau kemarin belum ada studi kliniknya ya, sekarang saya sampaikan hasil studi klinik dan rekomendasi dari berbagai pihak ya yang berkompeten ya di dalam hal ini ya. Nanti yang kita bahas itu adalah kemampuan dari ivermectin ya. Apa sih kehebatan ivermectin itu? Ya, kemudian digunakan untuk apa ivermectin itu? Ya, kemudian hasil studi in vitronya seperti apa? Nanti kami sampaikan hasil uji kliniknya, baik yang pro atau dengan hasil yang mendukung ya, atau yang kontra atau sebaliknya, atau yang dua-duanya ada dalam satu penelitian ya. Kemudian terakhir nanti kami sampaikan rekomendasi dari berbagai pihak yang berwenang atau yang berkompeten dalam hal ini ya, untuk tentang ivermectin ini untuk COVID-19 ya, apakah direkomendasikan atau tidak. Ya, yang kita awali ya bahas kali ini adalah apa sih kemampuan ivermectin. Ya, kemarin ada yang mengatakan bahwa ya itu pokoknya ivermectin itu punya antiparasit ya, sifat antiparasit, artinya membunuh parasit ya, cacing misalnya. Dia juga punya efek antivirus ya, artinya mampu membunuh virus ya, dan punya efek antiinflamasi. Betul ya, hasil penelitian seperti itu. Tapi apakah ivermectin bisa dipakai untuk COVID-19 itu soal yang lain. Nanti kita lihat. Nah, kegunaannya di Indonesia ya, ivermectin di Indonesia itu diindikasikan untuk infeksi kecacingan. Misalnya apa? Misalnya ini Strongyloidiasis dan Onchocerciasis ya. Nah, ini indikasinya ya kecacingan. Bisa juga untuk skabies misalnya ya, bisa juga gitu ya. Nah ini hasil studi in vitronya ya, sudah pernah saya sampaikan di video sebelum ini ya. Nanti yang tertarik ingin melihat ini silahkan melihat video sebelum ini ya, termasuk studi mengenai bagaimana sih dosisnya kalau diberikan kepada manusia kalau berangkat dari hasil studi in vitro itu. Kalau dikonversikan ke manusia biasa ya, yang bukan in vitro ya, yang asli manusia hidup itu kira-kira seberapa ya. Sudah ada kajiannya kemarin, silakan kalau yang ingin melihat lagi ya. Nah sekarang kita langsung ke uji kliniknya aja ya. Ya ini hasil uji klinik dengan hasil yang baik, dalam arti hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa ivermectin itu bisa digunakan untuk COVID-19 ya. Nah ini pertama ada studi pada 30 pasien COVID ya, yang menunjukkan gejala COVID berarti ya, tidak hanya sekedar tes positif ya. Nah juga nanti dibandingkan dengan 30 orang yang tidak terinfeksi COVID ya. Nah ini menunjukkan bahwa ivermectin itu bisa meningkatkan kesembuhan secara klinik ya, memperbaiki keadaan kliniknya ya, lebih mampu memperbaiki keadaan klinik, memperbaiki parameter laboratorium, dan menurunkan kematian ya, dibandingkan pasien yang non COVID dan atau pasien yang COVID tapi tidak diberi dengan ivermectin ya. Itu pertama. Yang kedua, ini ceritanya ada di Peru ya. Di Peru itu ketika diputuskan untuk menggunakan ivermectin secara massal ya, angka kematian itu turun 14 kali ya, berarti berkurang 14 kali kematian COVID maksudnya ya. Nah ketika karena situasinya berubah ya, kebijakannya berubah, sehingga ivermectin itu digunakan secara massal itu dihentikan, maka angka kematian kembali melonjak sebanyak 13 kali ya. Ini menurut orang-orang yang pro, yang dengan hasil yang baik ya. Nah hasil yang baik lagi, penelitian terhadap 173 pasien COVID-19 yang diobati dengan ivermectin itu ternyata menurunkan angka kematian. Nah ini dari hasil-hasil yang baik ya, menunjukkan hasil yang baik. Nah ini hasil uji klinik yang hasilnya itu dalam satu penelitian baik sekaligus tidak baik ya, artinya menunjukkan bahwa ivermectin itu bagus untuk COVID-19 sekaligus juga kurang sedemikian bagus ya.
pertama ini penelitian pada 12 pasien ya. Ingat 12 pasien COVID-19 menunjukkan bahwa tidak ada beda viral load dan kadar antibodi baik yang diberi ivermectin maupun tidak diberi ivermectin ya. Ya cuma emang keluhan anosmianya itu, hilang pembaunya itu lebih cepat hilang pada pasien yang diterapi dengan ivermectin ya. Nah berikutnya hasil meta analisis ya, jadi beberapa macam penelitian. Jadi ada 38 studi RCT randomized control trial ya, itu menunjukkan bahwa ivermectin itu menurunkan angka kematian. Jadi angka kematiannya turun, tetapi angka kebutuhan terhadap ICU itu tidak berkurang, sama aja diberi ivermectin maupun tidak ya. Demikian juga dengan kebutuhan pasien terhadap ventilator, yaitu ivermectin tidak menurunkan kebutuhan tentang ventilator ini ya. Jadi hasilnya baik sekaligus juga tidak terlalu baik ya. Nah sekarang ini hasil uji klinik dengan hasil tidak baik ya. Ini meta analisis yang melibatkan 10 hasil dari studi randomized control trial menunjukkan bahwa ivermectin itu tidak menurunkan angka kematian, kebalikan dari tadi ya, tidak menurunkan lamanya rawat inap dan juga tidak mempercepat pembersihan dari virus ya. Sehingga nanti saya sampaikan, setelah saya sampaikan hasil-hasil studinya, nah ini kita lihat rekomendasi dari beberapa badan ya. Untuk yang Gavi sama yang Satgas Covid itu hanya saya masukkan sebagai pintu masuk saja ya. Tapi yang berkompeten kan WHO dan lain-lain itu ya. Jadi saya lihat di sini ya, dari Gavi ya, itu mengatakan ya, ini sengaja saya tulis aslinya biar kalau saya salah menerjemahkan misalnya, para pemirsa juga bisa mengkoreksi dan membaca sendiri gitu ya. Jadi menurut Gavi itu terlalu prematur, terlalu dini ya kalau kita mengatakan bahwa ivermectin itu bisa dipakai untuk pengobatan COVID-19 ya. Sehingga tidak direkomendasikan ya, ini menurut Gavi ya. Sekarang menurut European Medicine Association ya, jadi asosiasi dokter Eropa ya, ini mengatakan begini, intinya ivermectin itu untuk saat ini hanya direkomendasikan khusus untuk uji klinik saja, jadi belum direkomendasikan untuk penggunaan yang luas ya. Ini EMA. Kemudian NIH, National Institute of Health ya, itu mengatakan bahwa tidak cukup data bahwa COVID itu bisa direkomendasikan untuk mengobati COVID-19 ya. Ini dari NIH. Sekarang dari FDA ya, FDA Amerika, semacam badan POM-nya Amerika ya, itu mengatakan tidak mengapprove, tidak menyetujui ivermectin untuk digunakan atau mencegah COVID-19 pada manusia ya. Nah sekarang bagaimana dengan WHO? WHO sama dengan EMA ya. Ya, jadi untuk saat ini hanya direkomendasikan untuk tujuan uji klinik saja ya, belum untuk tujuan penggunaan massal selain uji klinik ya. Sekarang bagaimana Satgas Covid? Nah ini ada dua di webnya Satgas Covid kita ya. Pada bulan September tanggal 1 tahun 2020 di web itu disebutkan bahwa ivermectin sebagai obat Covid adalah hoax ya. Itu menurut Satgas Covid ya. Tapi pada tanggal 12 Juni 2021 ya, Satgas Covid mengatakan begini ya, ketika di drop ivermectin nanti daerah itu agar memastikan penggunaan ivermectin itu sesuai dengan rekomendasi Badan POM. Nah sekarang kita lihat rekomendasi Badan POM-nya apa. Nah ini ya, ini Badan POM-nya mengatakan begini,
terdapat publikasi di media terkait penggunaan ivermectin yang menunjukkan potensi efek penyembuhan terhadap COVID-19 ya. Tetapi publikasi tersebut tidak cukup untuk digunakan sebagai bukti khasiat dari ivermectin untuk COVID-19 karena banyak faktor lain yang juga dapat berpengaruh pada kesembuhan pasien selain yang diduga merupakan efek dari ivermectin itu gitu ya. Nah, oleh karena itu masih perlu adanya pembuktian khasiat ivermectin melalui uji klinik. Nah, data uji klinik yang cukup untuk membuktikan khasiat ivermectin dalam mencegah dan mengobati COVID-19 hingga saat ini belum tersedia. Dengan demikian, ini kata Badan POM, ivermectin belum dapat disetujui untuk indikasi tersebut. Berarti untuk indikasi COVID-19 belum disetujui. Mungkin ada yang bertanya, lah tadi itu kan ada hasil penelitian yang sudah mengatakan baik, walaupun ada yang tidak ya. Nah, badan-badan yang berkompeten tadi pada umumnya mengatakan begini, hasil penelitian yang baik itu berputar pada beberapa hal ya. Yang satu, jumlah sampel penelitian yang terlalu sedikit. Tadi kan ada yang cuma 12 ya, ada yang cuma berapa tadi ya, nggak sampai banyak sekali ya. Atau ya, kalau jumlah sampelnya banyak itu metode penelitiannya kurang terlalu bagus, yang sehingga ya, badan-badan yang berkompeten tadi belum mengizinkan ivermectin dipakai untuk COVID-19 secara massal, kecuali selain tujuan uji klinik ya. Nah, demikian dulu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.